Oke, hai teman-teman. Kembali lagi dengan saya Johan Julianta Bintang dari kelas AKP 1A Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita kembali membahas mengenai adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian yang kemarin sudah kita bahas dua kali. Jadi kita ini membahas agar apa? Agar nantinya kita semakin paham mengenai jurnal penyesuaian ini. Yang mana jurnal penyesuaian ini sangat diperlukan untuk kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai akuntansi. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Saya ambil dari soal S34A di buku pengantar akuntansi 1 karya Warren, Studio Music Company. Oke, ini ada neraca saldo sebelum disesuaikan dan setelah disesuaikan. Jadi tugas kita di sini membuat jurnal penyesuaian dengan membandingkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan neraca saldo sebelum disesuaikan. Jadi perbedaannya nanti itulah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Untuk neraca saldo ini kita pause dulu, teman-teman pause dulu agar apa? Agar teman-teman bisa menyimak, tapi ini saya lanjut. Jadi teman-teman bisa mempause sendiri videonya agar nanti saya bisa membahas agar waktu yang kita gunakan juga tidak terlalu lama. Jadi teman-teman langsung aja kita bahas ke apa-apa saja sih akun-akun yang beda dari yang sebelum disesuaikan dan setelah disesuaikan. Yang pertama, ada akun perlengkapan. Akun perlengkapan, ya. Perlengkapan yang tersisa pada tanggal 30 November yaitu 2.400.000. Analisisnya saldo awal dikurang penyesuaian yaitu 11.250.000 dikurang sama yang tadi terakhir 2.400.000. Jadi perlengkapan yang telah kita pakai pada bulan November 2016 yaitu 8.850.000. AJP yang harus kita tulis yaitu supplies expense atau beban perlengkapan pada supplies pada perlengkapan sebesar 8.850.000. Ini gampang ya bukan teman-teman? Langsung aja kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu ada beban asuransi atau insurance expense. Beban asuransi pada neraca saldo sebelum disesuaikan adalah 0. Kalau teman-teman perhatikan ke neraca saldo tadi 0. Namun setelah disesuaikan menjadi 10.400.000. Analisisnya, jadi asuransi yang telah dipakai dan menjadi beban yaitu 10.400.000 dan akan mempengaruhi asuransi dibayar di muka. Karena apa? Karena asuransi tadi sudah kita pakai. Gitu. Teman-teman kan sudah dibahas kemarin tuh tentang asuransi dibayar di muka, sudah saya bahas lebih lanjut. Ya, jadi AJP yang kita tulis yaitu insurance expense 10.400.000 pada prepaid insurance 10.400.000, yang mana insurance expense yaitu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 10.400.000 rupiah. Oke, skip lanjut. Dari tadi ada nggak teman-teman jawaban teman-teman yang salah? Kita lanjut ke nomor 3. Jadi sekalian kita belajar sekaligus kita membahas dan agar apa? Agar lebih mudah memahami tentang jurnal penyesuaian ini. Yang ketiga, penyusunan peralatan atau depreciation equipment expense. Penyusunan peralatan pada awal November 2016 yaitu 94.500 dan pada neraca saldo setelah disesuaikan menjadi 106.100. Jadi analisisnya terjadi penambahan penyusutan pada peralatan sebesar 11.600.000 rupiah. Jadi ayat jurnal penyesuaian yang kita tulis yaitu depreciation equipment expense 11.600 bertambah di sebelah debit dan accumulated depreciation of equipment bertambah di sebelah kredit 11.600.000. Beban depresiasi peralatan bertambah sebelah kredit 11.600.000 dan akumulasi depresiasi peralatan bertambah di sebelah kredit 11.600.000. Ini juga mungkin teman-teman udah paham karena emang nggak terlalu susah. Sebenarnya akuntansi itu adalah pelajaran yang sangat-sangat mudah. Saya katakan berapa kali dari kemarin. Karena apa? Karena memang kita cukup memahami dari saldo normal akun dan persamaan dasar akuntansi. Jikalau kita sudah memahami dua hal itu, jadi kita lebih mudah memahami pembelajaran akuntansi, termasuk dari jurnal penyesuaian ini. Gitu. Lanjut, kita ke penyusutan kendaraan atau depreciation vehicle expense. Ini adalah AJP yang keempat. Penyusutan kendaraan pada awal November 2016 yaitu Rp52.750.000 dan pada neraca saldo setelah disesuaikan menjadi Rp62.050.000. Analisisnya terjadi penambahan penyusutan pada kendaraan sebesar Rp7.300.000. AJP yang kita tulis yaitu depreciation equipment expense
bertambah di sebelah debit 7.300.000 dan accumulated depreciation of equipment bertambah di sebelah kredit 7.300.000. Kita lanjut sama kayak tadi. Kita masuk yang kelima, ada beban utility atau utility expense. Beban utilitas pada neraca saldo awal November 2016 yaitu 12.900.000 dan pada neraca saldo setelah disesuaikan menjadi 14.100.000. Jadi berkurang ya. Jadi terjadi penambahan penyusutan pada beban utilitas sebesar 1.200.000. Jadi AJP yang harus kita tulis yaitu utility expense atau beban utilitas bertambah di sebelah debit 1.200.000 dan akun payable bertambah di sebelah kredit 1.200.000 rupiah. Lanjut ke yang keenam, gaji yang masih harus dibayar atau wages payable. Upah yang tidak dibayar dan yang masih harus dibayar pada neraca saldo sebelum disesuaikan adalah Rp0. Namun setelah dilakukan penyesuaian, timbul utang gaji sebesar 8.100.000. Jadi akun yang berpengaruh terhadap utang gaji adalah beban gaji senilai 8.100.000. Jadi ini analoginya perusahaan belum membayarkan gaji kepada perusahaan. Jadi utang bagi perusahaan dan tapi yang mana sudah menjadi beban bagi perusahaan karena emang tenaga dari karyawan sudah kita pakai gitu. Jadi analogisnya seperti itulah. Jadi AJP yang kita perlukan wages expense 8.100.000 pada wages payable 8.100.000. Cukup jelas ya teman-teman. Lanjut ke pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Saldo pendapatan jasa diterima di muka pada neraca saldo sebelum disesuaikan adalah 18 juta dan saldo pada neraca saldo setelah disesuaikan adalah 9 juta. Jadi analisisnya adalah pendapatan jasa yang diterima di muka berkurang akan mempengaruhi pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa yang diterima di muka berkurang dan akan mempengaruhi dari pendapatan jasa karena sudah dibayar 9 juta berarti ya. Jadi AJP yang kita perlukan yaitu unearned revenue berkurang 9 juta pada sebelah debit. Saya mau jelaskan unearned revenue ini termasuk kelompok akun utang. Yang mana utang bertambah di sebelah kredit dan berkurang sebelah debit sehingga ini berkurang di sebelah debit 9 juta dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit 9 juta. Jadi setelah tadi kita semua membahas satu persatu, jadi kita bisa tulis deh jurnal penyesuaian dari semua akun tadi yang ada 7 penyesuaian tadi ya. Ini dia hasilnya. Jadi total dari penyesuaian tadi ternyata dari neraca saldo sebelum disesuaikan dan neraca saldo setelah disesuaikan ada selisih 56.450.000. Dan inilah yang tadi sudah kita sesuaikan dari awal sampai akhir sini. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar akuntansi kembali.